Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Febrianti dengan NIM 2892150 Dan di sini saya ingin menjelaskan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Ekonomi Syariah dan dosen pengampu saya itu Bapak Darmains MM. Di sini saya ingin menjelaskan teori konsumsi. Nah, di sini ada pengertian teori konsumsi. Apa sih teori konsumsi itu? Teori konsumsi adalah teori yang menjadi dasar berbagai macam kajian dalam ilmu ekonomi. Dalam prakteknya, teori konsumsi menjelaskan bagaimana perilaku konsumsi individu dalam perekonomian dan juga memberikan gambaran dasar bagaimana perilaku dan pola berpikir seorang individu dalam melakukan konsumsi. Nah, selanjutnya itu ada fungsi konsumsi. Jadi, fungsi konsumsi ini yang pertama ada pemenuhan kebutuhan dasar. Lalu selanjutnya ada kesejahteraan atau kebahagiaan. Lalu ada daya tarik dan afeksi. Lalu juga ada identitas. Lalu ada kepentingan sosial dan juga ada kebiasaan. Nah, selain dari pengertian konsumsi ini, ada beberapa teori konsumsi yang sering digunakan, yaitu yang pertama itu teori konsumsi siklus hidup. Jadi menurut teori siklus hidup ini, faktor sosial ekonomi seseorang atau rumah tangga dapat mempengaruhi pola konsumsi orang atau rumah tangga tersebut. Lalu yang kedua itu teori pendapatan permanen. Jadi pendapatan permanen ini adalah tingkat pendapatan rata-rata yang diekspektasi atau diharapkan dalam jangka panjang. Lalu yang ketiga itu teori pendapatan relatif. Inti dari teori konsumsi ini, pendapatan relatif adalah tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan disposable di masa yang lalu, terutama tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapai, karena pola konsumsi saat ini masih dipengaruhi oleh konsumsi yang lalu. Lalu ada faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama itu ada selera. Jadi selera ini adalah konsumsi masing-masing individu berbeda, meskipun individu tersebut mempunyai umur dan pendapatan yang sama. Yang kedua itu ada faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi seperti umur, pendidikan, dan keadaan keluarga juga mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. Lalu yang ketiga itu ada kekayaan. Kekayaan secara eksplisit maupun implisit sering dimasukkan dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan tujuan konsumsi. Lalu yang keempat itu ada tingkat bunga. Ahli-ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Khususnya mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Lalu yang terakhir itu tingkat harga. Sejauh ini dianggap konsumsi real merupakan fungsi dari pendapatan real. Oleh karena itu, naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya tingkat harga dengan proporsi yang sama tidak akan merubah konsumsi real. Lalu ada prinsip-prinsip konsumsi. Yang pertama itu ada barang atau goods. Yang dikonsumsi mempunyai sifat semakin banyak akan semakin besar manfaatnya. Lalu yang kedua itu ada utilitas. Adalah manfaat yang diperoleh seseorang karena ia mengkonsumsi barang. Dengan demikian utilitas merupakan ukuran manfaat atau kepuasan bagi seseorang karena mengkonsumsi barang. Lalu yang ketiga itu pada teori utilitas berlaku hukum pertambahan manfaat yang makin menurut the law of diminishing marginal utility, yaitu bahwa awalnya seseorang konsumen mengkonsumsi suatu unit barang tertentu akan memperoleh tambahan utilitas yang besar. Akan tetapi tambahan unit konsumsi barang tersebut akan memberikan tambahan utilitas dan manfaatnya semakin menurun dan bahkan dapat memberikan manfaat negatif. Ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama itu dilakukan secara langsung. Yang kedua itu barang kegiatan konsumsi. Lalu yang ketiga itu barang dan jasa yang digunakan selalu berkurang.
Lalu yang terakhir itu memiliki nilai yang bermanfaat. Lalu di sini juga ada dampak positif dan negatif perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi atau kegiatan konsumsi memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan atau tinggi rendahnya tingkat konsumsi seseorang. Selain itu, kegiatan konsumsi atau perilaku konsumsi memiliki aspek positif serta negatif jika melalui bagaimana individu atau rumah tangga mengkonsumsi suatu barang dengan berpegangan pada pedoman motif ekonomi serta prinsip ekonomi. Berikut penulis rangkum mengenai aspek positif serta negatif dari perilaku konsumsi. Di sini ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Kita bahas dengan dampak positif dulu ya. Dampak positif ini ada tiga aspek perilaku konsumsi. Yang pertama itu dapat menjaga keberlangsungan siklus ekonomi bagi konsumen serta produsen. Yang kedua itu perilaku konsumsi dapat menyebabkan kegiatan ekonomi atau perekonomian menjadi lebih maju. Lalu yang terakhir itu perilaku konsumsi membuat arus perputaran barang serta jasa menjadi lebih cepat sebagai konsekuensi atau tindakan dari konsumsi yang berkelanjutan. Nah, lalu ada dampak negatif dari perilaku konsumsi. Seperti yang Anda ketahui, perilaku konsumsi juga memiliki aspek negatif, yaitu juga ada tiga ya. Lalu yang pertama itu sikap konsumtif maupun perilaku konsumsi dapat menyebabkan seorang individu menjadi tidak hemat atau boros. Yang kedua itu sifat tidak hemat atau boros tersebut menyebabkan seorang individu dapat terjebak hutang piutang. Lalu yang ketiga itu perilaku konsumsi dapat menurunkan minat atau motivasi seseorang untuk menabung sehingga mengakibatkan sumber dana investasi pada bank menurun. Jadi kesimpulan yang tadi kita bahas ya teman-teman, jadi teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia atau konsumen itu memuaskan kebutuhannya dengan pembeli atau pengguna barang dan jasa. Sedangkan pelaku konsumen adalah bagaimana ia memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan dibeli dalam berbagai situasi. Fungsi dari konsumsi adalah konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan perkembangan ekonomi yang terjadi mengakibatkan bertambahnya variabel yang dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi selain pendapatan nasional, inflasi, suku bunga, dan jumlah uang beredar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.